Pernah nggak sih kepikiran kalau nyiram bibit di area nursery itu seringkali cuma dianggap sebagai rutinitas biasa? Ya, asal nyalain air, tebak-tebak aja kapan harus dimatikan kan? Padahal nih, kalau kita cuma mengandalkan insting kayak gitu, pertumbuhan bibit justru bisa jadi sangat nggak optimal. Nah, di sesi penjelasan kali ini kita bakal bahas satu metode yang super efektif untuk membereskan masalah itu. Cuma butuh satu alat sederhana, dan kita bisa menentukan waktu penyiraman yang benar-benar presisi. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya tebak-tebak buah manggis di lapangan. Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan fokus pada panduan praktis kalibrasi penyiraman khusus untuk area main nursery. Mari kita langsung bedah gimana caranya mencocokkan volume air dari penyiram kita agar persis banget dengan kebutuhan bibit. Pertama-tama, kita harus menyamakan frekuensi dulu dengan satu target utama, yaitu angka emas kita, 8 mm. Maksudnya gini, kita pengen sistem penyiraman kita itu bisa menghasilkan volume air yang setara dengan curah hujan harian yang ideal, nah itu persis di angka 8 mm per harinya. Semua langkah kalibrasi yang kita obrolin hari ini pada akhirnya bertujuan buat mencapai angka tersebut. Kenapa sih 8 mm ini penting banget? Bayangin aja efek domino kalau kita salah hitung. Kalau kita meleset dan bibitnya dapat terlalu sedikit air, tanamannya bakal stres dan pertumbuhannya pasti mandek. Tapi sebaliknya, kalau kita kasih air terlalu banyak dengan alasan biar aman, yang ada akarnya malah membusuk. Dua-duanya sama-sama merugikan kan? Makanya takaran airnya itu harus benar-benar pas, nggak kurang, nggak lebih. Nah, gimana cara ngukurnya di lapangan? Gampang banget. Kita bisa pakai 5 langkah praktis yang bisa langsung diterapkan. Pertama, letakkan ombrometer, alias penakar curah hujan, tepat di posisi tempat bibit berada. Kedua, nyalakan air selama persis 10 menit. Ketiga, ukur ada berapa milimeter air yang berhasil tertampung. Keempat, nah ini penting nih, ulangi prosesnya di beberapa titik yang berbeda, supaya data kita valid. Dan kelima, tinggal hitung aja rata-ratanya. Simpel banget kan? Kalau datanya sudah terkumpul, hasilnya itu benar-benar gampang dibaca oleh rekan-rekan pekerja. Bayangin, kita melakukan tes di 5 titik yang berbeda selama 10 menit tadi. Hasilnya bisa bervariasi tuh. Ada yang 2 mm, 2,3, 1,9, 2, dan 1,8 mm. Dari kumpulan angka itu, setelah kita hitung rata-ratanya, ketemulah hasil akhirnya, yaitu pas di angka 2 mm. Sekarang bagian krusialnya, membandingkan hasil tes lapangan dengan target awal kita. Tadi kan terbukti kalau penyiraman selama 10 menit itu cuma menghasilkan 2 mm air. Sementara, ingat kan target kita di awal? Iya, 8 mm. Logikanya sederhana banget. Kalau 10 menit aja baru dapat 2 mm, berarti kita butuh waktu 4 kali lipat lebih lama dong untuk ngejar target 8 mm itu. Mari kita hitung bareng-bareng supaya makin mantap. Target kita 8, dibagi dengan rata-rata hasil uji coba kita yaitu 2, hasilnya adalah 4. Berarti kita butuh 4 kali durasi tes awal. Nah, 4 ini tinggal dikali dengan 10 menit durasi tes tadi. Hasil akhirnya, betul, 40 menit. Inilah waktu optimalnya. Dibutuhkan total 40 menit penyiraman supaya bibit-bibit itu bisa mendapatkan asupan 8 mm air secara sempurna. Tapi tunggu dulu, apakah di lapangan kita langsung hajar buka keran 40 menit nonstop? Oh, tentu tidak. Kalau disiram sekaligus, bibitnya malah bisa tergenang dan kebanjiran. Solusi amannya, durasi 40 menit tadi kita bagi 2 secara merata. Jadinya, 20 menit untuk jadwal penyiraman pagi dan 20 menit lagi untuk jadwal sore. Dengan begini, airnya bakal meresap sempurna pelan-pelan tanpa risiko kelebihan air mendadak. Oke, sebelum kita selesai, mari kita rekap poin-poin pentingnya supaya nempel banget di memori kerja kita. Ingat selalu, target utamanya adalah 8 mm. Untuk mencapainya, lakukan kalibrasi dengan uji coba 10 menit, setelah itu ambil nilai rata-ratanya. Dan dari situ, output yang kita dapat adalah waktu penyiraman yang sudah pasti optimal dan akurat banget buat jadwal di blok area kamu. Jadi, kesimpulannya benar-benar jelas ya. Kalibrasi itu memastikan pekerjaan kita punya standar, nggak asal-asalan, dan pastinya bibit bisa tumbuh seoptimal mungkin. Lewat panduan sederhana ini, kualitas tanaman di nursery sepenuhnya ada di tangan kalian. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan penting yang harus dijawab dengan aksi nyata. Sudahkah kamu mengkalibrasi jadwal penyiraman di lapanganmu hari ini? Langsung aja dipraktekkan ya. Sampai jumpa di sesi penjelasan seru berikutnya.